بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفني هو فردي ومن الآيات سنفيدي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ansyuru anfas wa innahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror Nahdlatul Ulama Niger, yang saya hormati Kepala MA, Kepala MTS, Kepala RA, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Abror, Kepala TPQ Al Abror, dan Ketua LPTQ Al Abror Nahdlatul Ulama, Bapak Kepala Wilayah Kekadusan Enjer, Bapak-Bapak RT, Bapak Ibu Wali Santri, dan Bapak Ibu para tamu undangan, serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama puji beserta syukur, mari kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya jua. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam tanggal 26 Ramadan. Mudah-mudahan karena kehadiran kita semua, malam-malam akhir Ramadan ini kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita terus berharap Bapak Ibu, semoga Ramadan pada tahun yang akan datang kita juga dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jiwa ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga karena kita sering berselawat dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat dengan syafaatul kubra masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut menutup acara Ramadan menghafal pada tahun ini, terlebih dahulu izinkan kami atas nama pendiri pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror Nahdlatul Ulama, yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pembina, para murabiah atau Dewan Guru TPQ, LPTQ, Diniyah, Takmiliyah, Darul Abror yang dengan tekun, anak-anakku para alumni, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih membimbing anak-anak kita yang masih kecil, terutama yang mengambil program ayat-ayat pendek dan program Juz Ammah, yang sehari-hari saya lihat ternyata anak-anakku sudah meresapi, menjiwai seorang pendidik. Karena kalau kita menjadi pendidik itu dituntut kesabaran. Harus kita betul-betul sabar menghadapi anak-anak kita yang memang pada saat ini masih senang-senangnya main-main. Saya merasa bangga di tiap sore saya lihat, tiap siang. Walaupun anak-anak kami ini yang tingkah polanya kadang-kadang membahayakan dirinya sendiri, tapi dengan tekun sabar, para murabinya, para dewan gurunya, ibu gurunya terus dengan tekun, dengan sabar mengayomi. Ini yang buat saya agak sedikit haru di tiap beruga di aula. Alhamdulillah. Jadi betul-betul dituntut kesabaran. Walaupun anak-anak kita yang pada saat-saat ini lebih senangnya main-main, tapi alhamdulillah kami merasa bangga, di samping dia main-main, anak-anak kami ternyata masih otaknya cemerlang. Memang ini dikatakan bahwa anak yang masih belum akil balik ibarat kertas putih, ibarat kaset kosong. Apapun yang kita bacakan mesti dia akan tiru, dan alhamdulillah terbukti. Terima kasih anak-anakku para panitia juga
ibu guru, dan tahun ini saya merasa bangga karena anak-anakku betul-betul terlibat, terutama yang perempuan ini, yang perempuan yang jadi gurunya, baik yang di Anjani, yang di Mataram, yang di Pancor, bahkan yang di kesehatan. Alhamdulillah ikut memantau, bahkan ikut berjamaah, ikut serta untuk buka bersama. Yang kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih atas dukungan ibu-ibu, terutama yang ada di Dusun Enjer, yang telah begitu ikhlas membawakan kami makanan untuk berbuka puasa. Ibu-ibu bersyukur luar biasa karena apa yang ibu-ibu berikan kepada kami di sini selama bulan Ramadan tidak akan pernah mengurangi nilai pahala seperti pahala kami yang sedang puasa. Jangankan hanya makanan, hanya segelas air saja ketika ibu-ibu memberikan untuk orang yang sedang berpuasa, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Alhamdulillah, dulu pernah kami minta hanya nasi kapur, tetapi yang bikin saya terharu ternyata ibu-ibu kita dan mau dengan nasi kapur, maunya dengan punjunnya dia bawa. Alhamdulillah, ini yang saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang selanjutnya ada penampilan yang berbeda untuk anak-anak kami. Jadi ibu-ibu juga dan terutama ibu bapak wali santri, alhamdulillah tidak akan pernah kecewa karena kami terus bantu. Ketika ibu guru bapak gurunya di sini kewalahan mentasme, menyimak hafalan, dijajarin pelungguh, ternyata ibu bapak di rumah disuruh tasme, disuruh menyimak. Bahkan ada yang siaran langsung saya lihat, saya bangga. Itulah hasil dari anak-anak kita Bapak Ibu. Itulah yang kita banggakan anak-anak kita. Sekali murid selaku wali santri akan mendapatkan mahkota nanti di surga. Amin. Ini maksud tujuan, tidak ada lain. Untuk itu anak-anakku, itulah sekadar gue ingat ketika kami telah meninggal dunia. Tidak lebih dari itu. Saya bangga terus terang. Itulah tujuan kami dari awal. Tunjukkan kebolehan kepada orang tua. Jadikanlah kalian itu bangga kami selaku orang tua. Telah menyimak dari awal sampai akhir tadi. Dari juz 1 sampai seterusnya. Dari juz amma, dari ayat-ayat pendek. Semoga hafalan kalian terus akan memberikan syafaat buat kami orang tua anak-anakku. Itu aja. Dengan tampilnya kalian orang tua ini akan merasa bangga luar biasa. Untuk itu pertahankan. Kalaupun anak-anakku nanti hafalanku hilang karena perubahan waktu, karena zaman, tapi Allah telah mengukir dalam hatimu itu kau telah habis Al-Quran. Paling kurang barokahnya nanti kau akan dapatkan setelah kalian dewasa. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalaupun anak kita nanti ada yang hilang hafalannya, tapi barokahnya akan tetap. Itu maksud tujuan. Makanya anak-anakku, jangan menyerah sebelum berbuat. Jangan menyerah sebelum berbuat. Berapapun kau dapatkan hafalan selama bulan Ramadan ini, tetap itu akan tercatat bahwa kau telah habis minimal 1 juz ataupun lebih dari itu. Ini bedanya dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih banyak. Inilah yang saya inginkan sebenarnya, walaupun saya tidak pernah berkata apa-apa kepada Bapak Dewan Guru. Kau telah buktikan bahwa anak-anak kita telah diuji publik. Ini yang disebut dengan uji publik yang tadi itu, Bapak Ibu. Tampilnya anak-anak kita telah membuktikan bahwa anak-anak kita itu masih cerdas, belum rusak oleh HP. Saya tidak pernah larang anak-anak kita pol tidak pegang HP, hanya kurangi. Mungkin lewat Ramadan menghafal ini sedikit akan berkurang. Dan ibu bapak telah saksikan bahwa anak-anak kita ternyata masih murni, cerdas, luar biasa. Ini saya minta kepada bapak ibu guru, bapak ibu wali santri untuk terus memantau dan membimbing anak-anak kita. Kami juga belum tentu tadi ayatnya yang begitu rumit, tapi itulah kecerdasan, kecerdean daripada pembimbingnya. Ayat disambung dengan ayat-ayat lain itu bertalu-talu. Saya merasa bangga. Ternyata masih memori masih kuat anak-anak kami. Walaupun yang jadi gurunya sekarang juga angkatan pertama itu habis 30 juz. Dan ternyata metode itu dia terapkan sama adik-adiknya sekarang ini. Tidak main-main tadi. Sulit betul untuk menyambung ayat sekian sampai ayat sekian itu. Luar biasa. Saya bangga kepada anak-anakku tadi. Semoga kalian tekun dan istiqomah. Itulah harapan kami selaku orang tua. Dengan kau menjadi hafiz-hafizah, kau mampu mempersembahkan mahkota di dalam surga nanti. Kelebihan bijajari dalam hafiz jamaah sekalian. Di samping ibu bapaknya itu akan mendapatkan surga. Ternyata kalau ada anak kita yang hafiz,
keluarganya 7 dari pihak ibu dan bapaknya dia mampu selamatkan dari api neraka. Itu hebatnya orang yang hafiz Al-Quran. Bukan hanya orang tuanya, tapi keluarga-keluarga yang 7 dari pihak ibu dan bapak itu bisa membebaskan atau mencegah dari api neraka. Saya sampaikan seperti ini supaya kalian betul-betul menjadi motivasi nanti. Dan terus pertahankan. Ke depan, saya harap kepada anak-anakku yang ayat pendek, tahun depan naik ke juz amma. Yang tadi juz amma, tidak main-main juz amma itu. 1 juz 30 kan? Nanti naiknya ke Quran dari juz pertama sampai seterusnya. Saya berharap, karena ini saya lihat anak-anak yang masih kecil luar biasa cerdasnya. Cuma tergantung dari Bapak Ibu, anak-anakku yang selaku murabi-murabiahnya betul-betul dikawal sampai betul-betul dia berhasil. Itu saja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan menyampaikan permohonan maaf. Sekira di dalam Ramadan menghafal ini ada banyak kekurangan. Bapak Ibu merasa kecewa karena memang kondisi seperti ini dan kita sedang berpuasa, jadi sudah barang tentu banyak kekurangan. Untuk itu kami mewakili dari anak-anak panitia, dari Bapak Ibu guru mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terutama pada malam ini tidak semuanya dapat tempat duduk. Mohon maaf karena keterbatasan kursi, jadi terpaksa Bapak Ibu ada yang duduk di beruga, ada yang duduk di lapangan. Lagi sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada malam ini tentu program yang 1 bulan kurang, tapi kita anggap itu 1 bulan. Dan saya sudah merasa bangga. Kalian mampu menghafal sekian juz, menghafal juz amma dalam jangka kurang 1 bulan. Nah ini yang menjadi kebanggaan kami bagi khusus kepada Bapak Ibu wali santri maupun kami yang di sini sebagai pengasuh. Untuk ke depan tentu kita berharap lebih baik dari ini. Saya minta apa yang jadi kekurangan kita pada malam ini, baik dari segi sarana prasarana, menjadi catatan buat kami. Ke depan kami akan coba sempurnakan. Untuk itu, lagi sekali terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf baik kepada Bapak Ibu wali santri maupun para tamu undangan. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan anak-anakku, terutama yang mondok, ikut tiap sore berbuka dengan Abi. Terima kasih dan tetap keceriaan kalian tiap sore walaupun kalian menjengkelkan. Tapi saya senang. Terpaksa saya pakai corong lagi untuk memanggil anak-anak kita untuk berbuka puasa. Karena kita kan jangan sampai ada yang kelewatan buka puasanya. Makanya saya pakai corong. Begitu sudah mulai ngaji di radio, langsung saya pegang mic. Ayo silakan menuju tempat berbuka puasa. Yang bikin saya senang ketika dia berlari-lari kecil. Saya sengaja, bukan main-main, saya upload, saya senang kepada anak-anak kami. Terus, ternyata apa yang saya makan, itu juga yang dia makan. Kalaupun anak-anak kami ada yang belum kedapatan, nasi yang belum diaki, saya belum mau dengan guru-gurunya suap nasi berjulu. Kalau belum semuanya kumpul. Jadi, intinya, Bapak Ibu, satu aja pesan saya, kalau mau berhasil, hendaknya kita mendidik, membimbing anak-anak kita dengan hati. Lamun dekman pada perasaan mata seanak kenceng, belum bisa masuk ilmu secara barokah. Itu yang ditujukan. Kami tidak pernah membedakan. Anak siapapun ketika sudah kumpul dengan kami, itulah anak kami secara rohani. Itu yang membuat saya tidak pernah lupa ketika kalian tiap sore terus ada guru-gurunya, bahkan dia pegang mic lagi untuk duduk makan sahur. Alah, sasuap nasi masih berdangkrut, masih. Tapi sejarah nasi ini lagu masih tiram. Banyak saya temukan karena mungkin bahasa telat, sering nasinya dengan sayurnya dia tinggalkan begitu saja. Padahal baru insaknya didompu. Tapi karena anak-anak ini betul-betul disiplin, jadi dia cepat naik ke aula. Tapi itulah romantika kita ketika masih berada pada masa-masa buka puasa. Itu yang kalian akan kenang. Bukan ben abu daru tertutup. Dia ngerti perasaan anak-anak kita. Dengan secara tidak langsung dia sengaja berbisik dengan temannya. Aku jam milik teman berdua baju lebaran. Saya terenyuh. Aneh. Wah ngerti kok dia setia anak. Mau singgung kadang selalu tertutup. Ada yang samele terjauh-jauh mall. Bahkan yang mana-mana mall searah rubi atau mall saling jelojok. Tapi inilah kebahagiaan anak. Saya terus saja patuh. Oh ternyata pada doang ada hitam. Kita lain wah jadi anak-anak. Aneh. Saya panggil gurunya. Tutup sudah malam tanggal 26. Ada yang salah kesempatan viral malam main lalu jauh-jauh mall. Dia gembiranya luar biasa. Begitu kita bilang tutup tanggal 26. Ting
kah pola anak ini betul-betul ya Allah. Tapi saya merasa bangga. Enggak niat mau anak merasa puas. Dan alhamdulillah saya sampaikan juga selesai acara ini, besok malam kami akan buka lomba beduk. Ada yang protes? Bisa. Kembali di Wairak musyawarah. Sengaja malu saya akan minta dana. Sengaja tidak melalui musyawarah. Ini adalah inisiatif daripada kami di pengurus. Jangan bebankan masyarakat. Cukup yang penting kita merasa senang. Hidupkan kembali budaya beduk. Sengaja supaya jadi contoh kenapa orang tua sekarang yang saya perlombakan untuk beduk besok malam. Selama 3 malam. Supaya terbuka perasaan anak-anak Bajang ini. Lomba beduk. Besok lebih dari itu. Lomba azan buat orang tua juga. Insya Allah. Semoga kita panjang umur. Dan jangan berkecil hati. Saya sudah sediakan hadiah. Dari mana hadiah itu? Dari hamba Allah. Mana hamba Allah itu? Tidak usah kita cerita. Karena memang ini niat semata-mata kepingin saya lihat masyarakat saya, keluarga saya betul-betul merasa gembira menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Makanya saya berharap ibu-ibu juga harus tampil. Apa-apa nak kanjak wali itu adalah berajah dulu malam seni. Yang penting besok malam tampil. Jangan khawatir. Dan menurut laporan panitia, sudah berapa? Sudah pesertanya 36, ternyata luar biasa. Dan saya kasih bocoran lagu wajibnya. Gendangan deh Bapak Ibu, calon peserta. Darah bendang, darah tangkung, darah bendang, darah tangkung, darah. Besok itu yang akan dinilai. Darah sabuk, darah leang, darah sabuk, darah leang. Dolanya tome ampun, dolanya tome ampun. Lagu bebas. Tunti lain sejebung jalan. Lamun debong kuasai salah suku dengan insya Allah hadiahnya. Dan besok jangan khawatir. Mau sama juara dan juara tetap dia mau hadiah. Sengaja ada yang saya terus anak Bajang 5 lebaran ini berajah beduk. Makanya besok beduk kita pesan. Siapa yang bisa bikin beduk kita kumpulkan. Untuk tahun depan bukan hanya lomba beduk. Bila perlu lomba takbir. Ada punya dia berguru. Nah ini keinginan kami. Mudah-mudahan dengan cara ini maksud saya anak-anakku, para pemuda, para remaja terus lanjutkan. Kalau kami orang tua ingin pengen kampung. Tapi saya sudah tinggalkan hasanah, sunnatan hasanah. Jadi cara kebagusan yang tentu nanti akan mengalir juga pahalanya. Mudah-mudahan ini adalah tradisi yang baik. Lomba beduk untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mendapatkan kemenangan. Wata jari dengan menang. Wata kembali ke Idul Fitri, kembali ke sucian jiwa. Mungkin sekedar dikit dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan dengan resmi saya tutup Ramadan menghafal pada tahun ini. Ramadan menghafal angkatan yang kelima dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga anak-anakku mendapatkan ilmu yang banyak, barokah, bermanfaat untuk agama, nusa, bangsa, diberikan umur panjang. Terus raihlah cita-citamu setinggi langit. Bila perlu cita-citamu kau gantungkan ke Gunung Renjani ini. Artinya kau raih terus sukses dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahil Fatihah. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai karibku, Al-Quran imami niatku menuju rahmatan lil alamin. Selami aku, harumkan lafaz pada nafasku. Ingatkan pada luas kasih pemilikmu kala jahil menyapaku. Ridai kesaksianmu pada Rabbul Alamin perihal jiwaku yang senantiasa mendekapku. Jadilah kau perisai tangguh kala naifku mulai bertamu. Duhai karibku, semoga ikhlas bagianmu bersemayam di dasar kalbu. Aku sebatas insan menaung lalai yang mencari sebongkah